Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Grace Marcia Berlian dengan NIM 231103909 dari kelas 7A2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek data mining yang baru saja saya selesaikan. Pernahkah kalian merasa bingung sebenarnya apa sih yang paling bikin nilai kita bagus? Apakah karena begadang belajar sampai pagi, atau karena memang kita sudah punya dasar yang kuat dari dulu? Disinilah riset saya masuk. Saya ingin mencari tahu faktor apa yang paling menentukan performance index atau indeks prestasi seorang siswa menggunakan pendekatan data. Untuk menjawab itu, saya menggunakan data dari 10.000 siswa yang diambil dari dataset Student Performance di Kaggle, dan data ini mencakup 5 hal utama, di mana terdiri dari berapa lama mereka belajar, nilai ujian mereka sebelumnya, apakah mereka ikut eskul atau tidak, berapa lama mereka tidur, dan seberapa sering mereka latihan soal. Di sini ada dinamika pendidikan. Jadi keberhasilan akademik adalah hasil interaksi kompleks antara disiplin waktu, kapasitas intelektual, dan gaya hidup. Tantangannya, kesulitan pendidik dalam menentukan prioritas aspek yang paling berdampak pada hasil belajar. Dan solusinya, di sini kita memanfaatkan data mining dan supervised learning untuk membangun model prediksi yang akurat. Sebelum dianalisis, data mentah ini saya bersihkan dulu. Misalnya, jawaban yes atau no di bagian eskul, saya ubah menjadi angka 1 dan 0 supaya mesin bisa membacanya. Tujuan dan manfaat penelitian ini yang pertama adalah untuk membangun model prediksi performance index berbasis linear regression dan mengidentifikasi variabel kunci yang paling berpengaruh secara statistik. Manfaatnya adalah panduan alokasi waktu, efektif, belajar versus tidak, dan bagi pendidik, itu sebagai alat dukung keputusan untuk intervensi dini bagi siswa. Kemudian kita lanjut ke metode yang digunakan atau cara kerjanya. Metode yang saya pakai di sini bernama multiple linear regression atau regresi linear berganda. Sederhananya, metode ini membantu kita melihat bagaimana gabungan dari kelima faktor tadi secara bersamaan mempengaruhi hasil nilai akhir. Saya mengerjakan ini menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab, seperti yang bisa dilihat di sini. Di mana tadi datasetnya saya menggunakan student performance dengan 10.000 entry data. Variabel independennya adalah jam belajar, skor sebelumnya, kegiatan ekstrakurikuler, jam tidur, dan latihan soal. Algoritmanya adalah multiple linear regression atau regresi linear berganda, dan toolsnya di sini ada Python, mencakup Pandas, scikit-learn, dan Seaborn, dan juga Google Colab. Kemudian, hasil eksperimen ini adalah bagian yang paling menarik. Dari hasil olah data, ada 2 temuan besar. Yang pertama, skor sebelumnya adalah fondasi. Ada korelasi yang sangat kuat, 0,92, antara nilai lama dengan nilai baru. Artinya, dasar yang sangat kuat sangat membantu prestasi saat ini. Kemudian yang kedua, jam belajar adalah penentu utama.
Meskipun nilai lama itu penting, tapi jam belajar punya pengaruh paling besar untuk mendongkrak nilai. Berdasarkan rumus yang didapat, setiap kita menambah 1 jam belajar, nilai kita diprediksi naik sekitar 2,85 poin. Sedangkan menambah 1 jam tidur pun tetap memberi dampak positif, yaitu kenaikan sekitar 0,48 poin. Kemudian evaluasi dan akurasi model. Mungkin kalian bertanya, seberapa akurat prediksinya? Model saya punya skor R-square 0,9890, artinya 98,9% variasi nilai siswa bisa dijelaskan dengan tepat oleh model ini. Kesalahannya atau MAE pun sangat kecil, cuma sekitar 1,61 poin saja. Jadi model ini sangat bisa diandalkan. Kemudian analisis persamaan regresi. Interpretasi koefisien. Di sini ada persamaan regresinya, di mana jam belajar 2,85 dan jam belajar merupakan faktor paling dominan. Tiap tambah 1 jam belajar, nilai naik 2,85 poin. Kemudian ada gaya hidup. Fondasi akademik yang kuat sangat menentukan hasil saat ini. Kemudian ada skor sebelumnya, 1,2. Jam tidur bertambah 0,48 dan latihan soal bertambah 0,19, mendukung efisiensi belajar. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, di mana di sini dapat kita simpulkan bahwa manajemen waktu belajar yang disiplin adalah kunci utama prestasi akademik, didukung oleh kualitas istirahat yang cukup. Dan saran, implementasi early warning system di sekolah untuk siswa berisiko rendah, dan eksplorasi algoritma non-linear, random forest, atau gradient boosting untuk penelitian selanjutnya. Jadi, sukses akademik itu bukan cuma soal pintar sejak lahir, tapi soal manajemen waktu. Jam belajar adalah kunci utama, tapi jangan lupa tidur yang cukup dan ikut kegiatan luar kelas, karena itu semua juga menyumbang poin positif buat performa kita. Sekian presentasi dari saya, semoga hasil riset ini bisa membantu kita semua untuk mengatur waktu belajar dengan lebih efektif. Terima kasih.